Penculikan. Bi, nanti kalau Non Larissa pulang, tolong bilangin saya pulang larut malam ini, soalnya saya masih banyak kerjaan. Aku berpesan pada Bi Asih dari panggilan telepon. Baik Tuan, nanti saya akan sampaikan pada Non Larissa. Jawab Bi Asih. Ya sudah, saya tutup teleponnya. Baik Tuan. Aku menutup sambungan teleponnya dan meletakkan benda pipi itu di samping laptop. Aku kembali sibuk dengan pekerjaanku. Aku terpaksa harus menghubungi telepon rumah, karena ponsel Larissa tidak dapat kuhubungi sejak tadi. Aku tak tahu apakah ponselnya kehabisan baterai atau memang dia sengaja mematikannya karena sedang berada di perpustakaan. Mungkin dia tak mau diganggu saat tengah membaca. Tok tok tok, pintu ruanganku diketuk. Siapa? Tanyaku. Saya Hamdan Pak. Sahut dari luar. Buka aja dan titahku. Pintunya terbuka. Hamdan si office boy masuk membawakan secangkir kopi pesananku. Ini kopinya Pak Hamdan, menyajikannya di atas meja. Makasih dan ucapku. Sama-sama Pak, saya permisi. Ya. Hamdan keluar dan menutup pintu. Sementara aku masih sibuk dengan laptopku. Belum ada waktu untuk rehat apalagi menyeruput kopi yang aromanya sudah menusuk hidungku. Tanganku masih berselancar di atas keyboard laptop, menekan satu persatu huruf yang disusun menjadi setiap kata. Aku sangat sibuk hari ini. Tadinya aku ingin pulang lebih cepat dan mengajak Larissa untuk berbelanja kebutuhan pribadinya. Karena Larissa selalu ingin belanja bersamaku saat kebutuhan pribadinya habis. Oh iya, Larissa tadi juga sempat bilang, kalau dia ingin membeli lingerie lagi yang katanya untuk menyenangkan aku. Tentu saja aku mau, mana mungkin aku tolak. Hahaha. Kejadian semalam saja masih kuingat hingga sekarang. Penampilan Larissa sangat mempesona dan berhasil membangkitkan hasrat seksualku dengan cepat. Ah, tak sabar ingin seperti semalam lagi. Keindahan sebuah hubungan yang dilandasi oleh pernikahan itu sungguh luar biasa. Pernikahan kami sudah berjalan lama, semakin hari aku semakin mencintainya. Dan rasa cinta itu selalu membuatku bersemangat. Pekerjaan sudah sedikit lebih banyak kukerjakan. Aku bisa menikmati kopiku sekarang. Tapi, baru saja aku akan berpaling dari laptop. Tiba-tiba, plang. Secara tak sengaja sikutku menyikut cangkir kopi. Hingga cangkir kopi itu jatuh ke lantai dan pecah. Aku sangat terkejut. Kopi yang belum kucicipi sama sekali itu sudah tumpah di lantai dengan serpihan cangkir dari keramik itu. Ya ampun, sayang sekali. Padahal aku belum mencicipinya sama sekali. Malah tumpah. Haduh, menyebalkan. Dengan malas, aku turun dari kursiku. Keluar dari ruang kerja untuk mengambil sapu dan sekop. Juga lap. Aku kembali masuk dan membersihkan pecahan cangkir. Juga tumpahan kopinya. Ada-ada saja, kenapa juga kopinya harus jatuh sih? Hehehe. Setelahnya, aku kembali duduk. Gagal sudah acara ngopinya. Tampaknya memang aku belum boleh minum kopi sebelum pekerjaan selesai. Sebelum aku sibuk lagi, aku menghubungi Larissa lagi. Berharap kali ini Larissa akan menerima teleponku. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Lagi-lagi suara itu yang aku dengar sejak tadi. Ponsel Larissa tetap tak aktif. Aku jadi kesal sendiri. Ini sudah jam 2 siang, mana mungkin dia masih ada di perpustakaan. Memangnya dia sedang apa di perpustakaan selama itu? Karena Larissa tak kunjung dapat dihubungi. Aku mencoba untuk menghubungi Bandi. Dia pasti tahu Larissa sedang apa. Karena dia yang mengantarnya tadi. Beruntung, Bandi dapat dihubungi. Aku sedikit lega. Halo Ban, Non Larissa kemana? Kok gue telepon dia nggak aktif juga sih? Memangnya Larissa masih ada di perpustakaan? Tanyaku. Saya nggak tahu bos, saya di kamar. Non Larissa tadi bilang saya perlu jemput kalau dia minta dijemput. Jawab Bandi. Tapi ini udah tengah hari loh. Masa iya Larissa selama itu di perpustakaan? Lu coba cek deh. Ajak dia pulang aja. Gue cemas. Titahku. Oke bos, jawab Bandi singkat. Aku mematikan teleponnya. Perasaanku jadi tak enak tentang Larissa. Larissa tak biasanya begini. Kalau dia ke perpustakaan biasanya dia akan memintaku untuk mengirim chat saja. Kalau menelepon dia tak akan menerimanya. Tapi kali ini jangankan telepon, chat saja pending. Aku tak tahu kenapa lagi dengan Larissa. Kalau dibilang dia masih marah rasanya tak mungkin. Semalam kami sudah memurnikan cinta kami lagi. Tak mungkin dia tiba-tiba bersikap aneh lagi.
Aku mengacak rambutku kasar. Aku cemas. Aku gelisah. Takut terjadi hal buruk pada Larissa. Malam tiba. Aku sudah bersiap untuk pulang. Pekerjaanku sudah selesai. Sudah waktunya aku beristirahat di rumah, selonjoran menonton TV sambil menikmati kopi panas buatan istriku. Ah, aku ingin cepat pulang. Aku keluar dari ruanganku, membawa tas kerja di tanganku. Kebetulan sekali aku berpapasan dengan Raihan yang juga baru keluar dari ruangannya untuk pulang. Hai Ray, saya kira kamu udah pulang. Sapaku. Belum. Tadi beresin dulu kerjaan Kak. Biar besok gak keteter sama kerjaan baru. Jawab Raihan. Ya udah, pulang bareng yuk. Ajakku. Boleh jawabnya. Kami masuk ke dalam lift bersama. Ditemani beberapa staf dan karyawan yang juga hendak pulang. Kamu bawa motor? Tanyaku. Enggak, motor saya masuk bengkel. Pengen jajan katanya. Hehehe. Raihan sedikit bercanda. Terus kamu tadi kesini naik apa? Tanyaku lagi. Naik taksi Kak. Sekalian antar Lele pulang ke rumahnya. Lele? Kenapa Lele ada di rumah kamu? Aku penasaran kenapa adiknya ada di rumah Raihan. Apa mungkin Lele dan Fandi sedang ada masalah, sehingga Lele pulang ke rumah kakaknya? Pikiranku jadi negatif. Kak Fandi lagi keluar kota sejak 2 hari lalu. Hari ini pulang. Karena Lele gak mau sendirian di rumah. Kak Fandi mengantar Lele untuk menginap di rumah saya selama dia gak ada. Dan tadi pagi saya antar Lele pulang. Karena Kak Fandi akan pulang. Jelas Raihan. Saya kira ada apa sama Lele dan Fandi. Tumben-tumbenan Lele pulang saya jadi mikir yang enggak. Hehehe. Aku malu sendiri. Enggak ada. Alhamdulillah mereka adem ayem kok. Timpal Raihan. Kenapa Lele gak main ke rumah? Larissa pasti senang ada teman main. Katanya Lele gak bisa terlalu banyak gerak sekarang. Kandungannya semakin membesar. Di rumah juga cuma tiduran dan jalan sebentar-sebentar. Ya, kandungan Lele sudah membesar. Wajar kalau dia sudah agak terbatas dalam bergerak. Membawa perut yang besar itu sulit loh. Kami sampai di lantai 1. Aku dan Raihan keluar dari gedung kantor bersamaan. Ray, kamu ikut saya aja ke mobil, daripada kamu naik taksi. Tawaku. Memangnya gak merepotkan? Dia malah bertanya. Kalau aku mengajak, artinya aku tak keberatan Ray, cekek kakak. Merepotkan apanya? Kita kan tinggal di tempat yang sama. Sekalian aja. Jawabku. Bolehkah? Aku dan Raihan masuk ke dalam mobil. Segera saja aku membawa mobilku keluar dari area kantor. Dalam perjalanan, Raihan banyak bercerita mengenai kisah cintanya dengan Amira, yang rupanya sudah berada di fase pendekatan. Raihan bercerita, kalau dia dan Amira sudah saling mengungkapkan perasaan, tapi mereka tak memiliki hubungan yang resmi, baik itu pacaran ataupun tunangan. Mereka masih tetap berteman walaupun sudah saling mengungkapkan perasaan. Saat aku tanya kenapa dia dan Amira tak pacaran saja, dia menjawab dia tak mau pacaran lagi. Sudah cukup dengan Ayu sekali saja, dia ingin langsung menikah jika berjodoh. Bagus sekali cara pemikiran Raihan, sama seperti aku. Aku juga tak pernah pacaran dan langsung menikah dengan seorang bocah SMA. Kalau dipikir-pikir, pacaran itu memang tak ada gunanya juga. Hanya buang-buang waktu saja. Kalau sudah siap menikah ya langsung menikah saja. Aku mengantar Raihan hingga ke rumahnya yang terletak di belakang rumahku. Lalu aku pulang ke rumahku setelahnya. Tiba di rumah, aku mendapati rumah sepi. Tak ada Larissa di sana. Dia asing menyambutku. Non Larissa belum pulang? Tanyaku. Belum tuan. Sejak pergi belum kembali lagi. Jawabannya. Terus, Bandi, apa dia ada? Tanyaku lagi. Pak Bandi juga belum pulang tuan, jawabannya lagi. Kalau keduanya belum pulang, lalu kemana mereka? Ini sangat aneh. Aku merogoh saku jasku dan hendak menghubungi Bandi untuk menanyakan keberadaan mereka berdua. Jujur saja aku berpikir yang tidak-tidak tentang istri dan sopirku. Layaknya di film-film, di mana istri berselingkuh dengan sopir pribadinya. Aku geram membayangkan itu. Aku segera menekan nomor ponsel Bandi, karena nomor Larissa sejak tadi tak aktif juga. Sulit sekali untuk menghubunginya. Namun, baru saja aku menekan nomor telepon Bandi. Aku mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Tegas saja aku keluar untuk melihat apakah itu mobilku atau bukan. Benar saja. Itu mobilku.
Tapi di dalam sana hanya ada Bandi, sedangkan Larissa tak ada. Bandi turun dari mobil dan menghampiriku. Mana Larissa? Tanyaku. Saya juga nggak tahu, bos. Tadi waktu saya ke perpustakaan, Non Larissa udah nggak ada. Saya cari-cari tapi nggak ketemu. Bandi seolah juga tengah kebingungan. Apa? Maksud lu Larissa hilang? Tanyaku murka. Benar, bos. Non Larissa nggak ada dimanapun. Jawabannya. Ya Tuhan. Kemana istriku? Tidak mungkin Larissa melarikan diri dariku. Hubungan kami sudah membaik. Bukan? Lu yakin Larissa nggak ada dimanapun? Tanyaku tak sabar. Iya, bos. Non Larissa memang nggak ada. Jawabannya yakin. Ini tas Non Larissa. Saya temukan di meja perpustakaan. Bandi menyerahkan sebuah tas. Tas itu memang milik Larissa. Aku memeriksa isinya. Semuanya masih utuh. Bahkan ponsel Larissa pun ada di dalam tasnya, namun dalam keadaan mati. Mataku berkaca-kaca. Kupeluk tasnya itu. Tak mungkin aku harus kehilangan Larissa lagi. Aku tak rela Tuhan. Aku mengkhawatirkan dia. Terlebih lagi kondisinya yang tengah hamil muda itu. Aku takut dia dan bayiku celaka. Dalam keresahan dan kebimbangan, aku sudah bertekad untuk mencari Larissa sampai ketemu. Tapi, sebelum aku bisa pergi, ponselku berdering. Ada sebuah panggilan masuk, namun dengan nomor yang disembunyikan. Entah siapa itu. Aku malas untuk menerima teleponnya. Tetapi, nomor tersembunyi itu terus menghubungiku. Aku terpaksa menerimanya. Halo, siapa ini? Tanyaku. Apa kamu mencari sesuatu yang hilang? Misalnya seorang wanita cantik. Tiba-tiba dia mengatakan itu. Apa maksudnya? Siapa kamu? Tanyaku sengit. Aku tak suka dipermainkan. Jangan marah-marah tuan. Wanitamu aman bersamaku. Tapi harus ada bayaran untuk keselamatannya ini. Ucap pria itu sangat tenang. Brengsek. Di mana istri saya? Jangan coba-coba mempermainkan saya. Atau saya nggak akan segan untuk menghabisi kamu. Teriakku. Aku sangat murka. Sudah ku bilang istrimu baik-baik saja. Dia hanya sedang tidur. Istrimu akan kembali kalau kamu memberikan apa yang kami mau. Orang itu terdengar hendak memerasku. Apa yang kamu mau? Brengsek. Tanyaku kasar. Tunai sebesar 200 juta. Setelah kamu menyiapkannya, kami akan menghubungimu lagi. Batas waktu hanya 2 hari. Jadi siapkan secepatnya. Pintanya. Cilah. Aku harus menyiapkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari. Aku memang memiliki tabungan. Aku bisa saja langsung membayarnya. Tapi aku tak yakin dia benar-benar menculik Larissa atau tidak. Jikapun Larissa diculik, rasanya tak mungkin juga dia akan melepaskan Larissa semudah itu setelah aku memberikannya uang. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tak bisa dipercaya. Bagaimana? Kamu sanggup? Tanyanya. Di mana istri saya? Saya nggak akan membayar apapun tanpa tahu kebenarannya. Aku meminta bukti kalau dia memang menculik Larissa. Hei Cal, bangunin tuh cewek terus bawa ke sini. Titah orang itu sepertinya pada anak buahnya. Aku menunggu. Menunggu suara Larissa dari sambungan telepon itu agar aku yakin. Ayo ngomong, suami kamu cariin istri cantiknya. Bentak dia pas seorang. Apakah dia membentak Larissa? Sayang, jangan khawatir. Aku baik-baik aja kok. Gak usah pikirin aku ya. Jangan pernah kasih uang apapun pada mereka. Itu hanya akan sia-sia. Suara itu terisak. Tidak. Itu benar-benar suara Larissa. Promosi. Buat yang suka baca novel istriku bocah SMA. Sambil nunggu update, mending mampir di novel Otto yang baru ya. Judulnya. Terjerat Cinta Murid SMA. Diana di antara dua hati. Nada cinta untuk Rangga. Hayuk apa cinta novel.